Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Rahma Sukma dengan NIM 21023114. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi peserta didik. Yang pertama ada pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan cita-citakan murid. Keinginan serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Yang kedua selanjutnya ada administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir, menurut Surya Subroto 2004. Administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur siswa mulai dari masuk ke sekolah hingga siswa tersebut telah tamat, menurut Asnawir 2005. Administrasi peserta didik merupakan administrasi digunakan dalam mengelola sistem pendidikan dan sebagai pengatur dokumen-dokumen peserta didik. Tujuan dari dilaksanakannya administrasi peserta didik adalah sebagai salah satu cara memaksimalkan proses pembelajaran yang berlangsung dan membantu dari semua sektor pendidikan agar tercapainya tujuan dan mutu yang tinggi. Sedangkan tujuan secara khusus adalah membantu peserta didik dalam pembelajaran dan mengatur peserta didik dalam menuntut ilmu di sekolah, serta data-data peserta didik dapat disimpan dengan baik agar data tersebut tidak hilang dan dapat mempermudah peserta didik dalam mencapai cita-citanya dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dipergunakan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada kendala administrasi. Banyak terjadi kesalahan dalam sekolah ketika kurang diperhatikannya administrasi pendidikan, seperti kurangnya penunjang yang memadai, kurangnya manajemen yang diterapkan dalam sekolah, kurangnya dana, kurangnya kerja sama sekolah lain. Oleh karena itu, tenaga kerja yang ada dalam sekolah perlu memahami atau mengetahui administrasi, entah dari fungsi manfaat kegunaannya dalam penyelenggaraan di sekolah. Selanjutnya, solusi pengelolaan administrasi sekolah yang baik. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk membuat tata kelola administrasi sekolah menjadi lebih baik adalah melalui modernisasi sistem. Dengan modernisasi sistem administrasi di sekolah, kegiatan administrasi akan jauh lebih tertib karena dibantu oleh sistem otomatis.
Pengelolaan manajemen administrasi akan mudah diawasi karena menggunakan sistem penyimpanan data pun lebih terjaga karena meminimalisir adanya data yang hilang. Layanan sistem administrasi sekolah modern ini meliputi pengolahan data siswa, data pegawai, data akademik, data keuangan, dan data administrasi lainnya. Selanjutnya ada proses administrasi peserta didik. Para ahli berpendapat, yaitu Sutisna 1991, adapun proses administrasi peserta didik adalah satu, perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama, penerapan daya tampung sekolah pada penerima siswa baru dengan formulanya DYT sama dengan BB X MB strip ATK. Keterangan DYT adalah daya tampung, BB adalah banyaknya bangku, MB adalah muatan bangku. Dan ATK adalah anak tinggal kelas. Yang kedua adalah mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh Depdikbud, maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru. Yang ketiga ada mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang ada kegiatan yang pertama melakukan kegiatan publikasi, yang kedua merancang dan menyediakan formulir pendaftaran, yang ketiga melayani proses pendaftaran pada hari H, yang keempat melaksanakan penyaringan siswa, yang kelima mengumumkan calon siswa yang diterima, yang keenam menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Dan selanjutnya ada orientasi siswa baru. Yang pertama, mengenalkan kehidupan sekolah baru kepada peserta didik baru. Dan yang terakhir, melandaskan karakter dan sikap yang tepat dalam sekolah baru. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.